Selamat siang sahabat. Oke, saya akan membuat video yang menerangkan tentang bagaimana mengeksploitasi sebuah buff overflow. Jadi gini, buff overflow itu sebenarnya apa? Jadi gini, umpamanya kita ini adalah memori komputer lah ya. Memori komputer RAM itu sebenarnya disusun seperti ini di dalam di dalam komputer itu disusun seperti ini. Ya, jadi ini alamat pertama katakanlah. Ya, ini alamat pertama berapa bits ya? Lupa lah. Pokoknya kayak gitu. Terus ini ada katakanlah alamat terakhir. Nah, katakanlah seperti itulah. Data itu disimpan dalam memori itu berurutan. Ya, di dalam sebuah namanya stack. Itu seperti itu. Jadi umpamanya kita punya sebuah buffer yang menyimpan data, maka data itu akan diurutkan di sini. Nah, tetapi permasalahannya adalah ketika buff overflow, ketika datanya katakanlah sampai di sini, ini maksimum EBP, kalau nggak salah namanya EBP ya, EBP kalau nggak salah, base stack pointer in heap memory, ESP ya, ESP namanya ESP. Jadi ESP itu adalah alamat dari alamat terakhir di mana buff itu disimpan. Ya, alamat terakhir. Alamat terakhir itu ada di sini. Permasalahannya adalah EIP itu ada di bawah sini. Ya. EIP itu adalah index pointer atau alamat yang selanjutnya akan diproses atau dijalankan oleh si sistem operasi. Permasalahannya EIP ada di sini. Jadi setelah ESP terus EIP. Jadi ketika kita memasukkan data yang melebihi kapasitas dari stack ya, dia akan menimpa alamat dari EIP. Ya, menimpa alamat dari EIP. Artinya apa? Artinya kita bisa ya mengeksekusi sebuah aplikasi atau sebuah runtunan program yang sudah kita masukkan ke dalam stack. Ya, katakanlah ini kita memasukkan runtunan program di 0x000BC katakanlah lah ya. Kita sudah memasukkan runtunan program di sini yang fungsinya katakanlah untuk mengambil alih sel. Maka EIP itu akan kita bisa kita overwrite dengan alamat memori kita. Artinya apa? Artinya kita tinggal memasukkan data seperti ini, terus di bagian terakhir kita memasukkan data dari alamat EIP-nya. Itu seperti itu. Jadinya nanti yang istilahnya perintah yang ada di sini itu nanti akan tereksekusi oleh sistem operasi. Itu teorinya seperti itu. Teorinya bagaimana buff overflow itu bekerja. Tetapi di video ini saya tidak akan mengajari bagaimana cara katakanlah membuat back connect ke server lain atau apa. Saya cuma akan mencoba sampai dengan ke ini aja, ke mana 0xcc. 0xcc itu adalah perintah yang digunakan untuk melakukan istilahnya breakpoint. Kita coba ya. 0xcc Intel instruction. Ya. Jadi instruction 0xcc mana? Integrated instruction is one of bit instruction defined the debugger to temporarily replace the instruction running program. Ini intinya untuk nge-breakpoint lah. Intinya seperti itu. Oke, kita masuk ke, kita udah tahu ya teorinya bagaimana. Jadi bahwa data itu disimpan dalam stack.
ada namanya pointer untuk menunjukkan alamat terakhir dari stack, tetapi di bawahnya itu akan disimpan alamat akan ada EIP, yaitu alamat memori yang akan dieksekusi selanjutnya. Jadi ini adalah bagaimana terjadinya buff overflow itu di sini. Oke, kita masuk ke ini. Saya akan menjalankan namanya SSH karena biasanya si Kali Linux itu tidak otomatis menjalankan SSH. Oke, IP address alamatku itu ada di ini ya 214 ya. Oke, saya akan disable AVG dulu karena ini AVG pasti akan ngeblok. Oke, kita masuk ke putih. Ya, kita masuk ke putih, alamatnya adalah 192.168 titik putih ya. 192.168 titik 21.4. Oke, Hendrawan, password ls. Oke, masih belum ada. Kita masuk ke WinSCP. Kita masuk ke 192.168.21.4. Maksudnya adalah saya pengen ngirimkan file ini. Jadi ini adalah target dari sebuah event namanya Hacker Party kalau nggak salah, punyanya Xcode ya. Targetnya adalah ini. Oke, coba ya, ls chmod plus x vulnerability move. Ini tak bikin biar gampang aja ya, namanya full aja, full. Oke ya, full ya, kayak gini. Oke, ini terjadi buff overflow di sini. Saya akan ngopikan open file location, debugger server Android Linux 6, Linux 32, masuk ke sini. Oke, kita ls chmod plus x Linux server. Oke, ini digunakan untuk sebagai service nanti di IDA-nya ya, di IDA-nya. Oke, sekarang adalah yang pengen saya lakukan itu membuat si Kali Linux itu random stack-nya itu mati. Itu intinya seperti itu. Jadi sebenarnya ASLR kalau nggak salah namanya ASLR ya, Linux ASLR. Jadi ASLR itu adalah satu metode memproteksi tadi namanya buff overflow ya. Walaupun kita mungkin punya buff overflow, tapi ketika ASLR-nya itu enable, maka si memory address-nya itu akan dinamis. Itu akan selalu berubah. Itu kenapa susah sekali membuat exploit ketika ASLR-nya itu masih enable. Lah, kita pengen melakukan ASLR disable. Perintahnya kayak gini. Ini diikutin aja ya, nanti di bagian di bagian
di itunya nanti tak kasih di bagian itunya. Ini masih 2 ya, artinya masih enable. Aku pengen nge-disable. Oke. Ini apa? Randomize face space-nya sudah 0. Kita cek udah 0. Kalau 0 berarti sudah disable. Terus saya pengen mengaktifkan core dump. Jadi ketika terjadi segmentation fault, nanti dia akan dibikinkan memory dump-nya. Oke, perintahnya itu ulimit C. Oke. Nah ya, sudah unlimited, kita exit. Oh iya, lupa. Ini harusnya dieksekusi di user yang make. Tadi saya kan pakai root, ini harus dieksekusi lagi. Oke, kita ls ya. Kita coba full ya, segmentation fault. Terus kita akan punya file core dump. Jadi kita nanti bisa gdb full core. Aduh, gdb-nya belum ada. apt-get install gdb sudo restart server during upgrade without rushing. Yes. Oke, kita coba gdb full core ya. Kita coba di info register, kelihatan. Kita coba X 200X SP. Nah, ini masih kosong ya, masih standar lah. Oke, kita exit dulu. Kita akan membuka komunikasi dengan si ini apa? IDA Pro Linux. Oke, udah ya. Kita akan nyoba membuka tadi si apa namanya? Si targetnya itu dengan IDA Pro. Kita pengen tahu sebenarnya dalamnya seperti apa sih, kayak gitu. Oke ya, ini kurang lebih kayak gini ke apa namanya assemblernya. Kalau kita F5 kelihatan ya, di sini ada buffer 700, terus di sini str copy masuk ke buffer dari argumen 1 terus return 0. Di sini itu ada namanya buffer overflow-nya di sini. Oke, kita coba pakai MSF Python. Nah, gini dulu aja wes. Kita pakai Python min c print a dikali 800. Kenapa kok dikali 800? Karena tadi kita lihat ya bahwa si buffernya itu kan cuma 700. Ini pasti kalau dimasukkan 800 itu pasti akan masuk ke segmentation fault. Oke. Ya, ini ada 800 karakter harusnya. Harusnya ada 800 karakter. Ya. Kita masuk ke sini, kita coba kita remote debugger. Kita masuk ke debug, process option. Kita tadi ada di kita coba ya, jalan ya. Oke, sudah jalan. Terjadi kesalahan tadi namanya. Kita masuk ke ini aja. Aku agak bingung kalau yang model tadi. Kita kasih breakpoint di sini. Ya, di bagian return ya. Bagian return kita kasih breakpoint, kita run. Oke.
ide could not find. Apa sih? Bentar. Oke, yes. Udah ya, jalan ya. Kita coba masuk ke bagian stack-nya. Ya. Jadi kita di general register ya. Ini ada EIP. EIP itu ke 08 04 844 08 04 ini ada di atas ya. Intinya ini adalah di sini nih. Ini ada di sini. Jadi harusnya di ESP itu di FFFF 555 ada di sini ya. FFF 555C ada di sini. Ya, ESP FFD 55C. Ada di sini, berarti artinya itu nanti EIP-nya ada di sini. Ya. Dia masuk ke balik lagi ke main function-nya di Linux ya. Itu kayak gitu. Kita coba ketika kita memberikan memberikan parameter yang melebihi kapasitas si sebut namanya kapasitas si buffernya. Kita run. Yes. Nah ya, ini akan masuk ke 41 itu punya 41 itu adalah kode dari huruf A besar. Ya, kita lihat di sini ESP-nya masih ya, EIP-nya masih. Kita run satu kali lagi. Mana sih? Biar keluar ke. Nah, ya, segmentation fault bahwa EIP-nya itu berganti menjadi 414141. Oke. Ya. Permasalahannya adalah 414141 yang ini itu ada di bagian yang mana atau di karakter keberapa. Itu kayak gitu ya. Kita bisa menggunakan si Kali Linux. Kita bisa menggunakan Kali Linux seperti ini perintahnya. Jadi ngerti ya maksudnya ya. Maksudnya ngerti bahwa ketika kita memberikan parameter melebihi kapasitas buffernya, tadi EIP-nya itu akan ketimpa dengan karakter yang kita masukkan. Nah, di mana? Di Kali Linux ada perintah namanya itu mfs create. MSF apa? MFS pattern. Apa sih perintahnya? Pattern create. L itu panjangnya 800 ya. Kita coba itu kayak gitu ya hasilnya. Dia akan menampilkan seperti ini. Terus ini dijadikan parameter untuk si full. Nah, tes ya. Ini akan masuk ke segmentation fault dan kita akan punya file namanya core. Kita bisa langsung gdb full core. Ini kelihatan nih info register ya. Ini yang 03578 itu di EIP ya 34. Ini sebenarnya karakter apa sih? Atau karakter keberapa? Itu bisa dicek pakai ini. Ya, kita cek offset min key ini. Dia ada di karakter ke 704. Artinya apa? Artinya 705, karakter ke 705 itu akan menimpa si EIP. Ya, akan menimpa si EIP. Kita coba ya. Kita bikin Python
min C print A dikali 704 ya, print dikali 704. Oke. Nah, ini akan dijadikan si apa jenenge option parameter ya di dalam full Python C 700. Kok udah full ya? GDB full core. Info register. Artinya ini sebenarnya EIP-nya belum ketimpa, tetapi si ESP-nya atau EBP-nya ini udah ketimpa ya. EBP-nya itu udah ketimpa. Kita coba ya, plus ini A kita pakai 5x ya, 51 1 2 3 4. Harusnya ini yang 51 itu akan nge-replace mengoverride si EBP si EIP. Oke, kita coba GDB full core. Masih salah. Kita coba quit dulu. Oh iya, ini harusnya ada di sini. Oke. GDB full core. Ya. Artinya yang 5151 ini sudah menimpa si EIP. Kita coba info register ya. EIP ini yang 5151 ini sudah menimpa si EIP. Itu seperti itu. Jadi artinya kita bisa mengarahkan alamat yang 5151 ke sebuah alamat memori. Itu seperti itu. Katakanlah ke ESP ya. X 200X ESP. Oke. Ki min 100. Nih ya, berarti ini udah 41414141 semua, baru masuk ke sini ya, itu diganti ini adalah alamat memori dari yang punyanya si EIP. Oke. Kita akan merubah si ininya menjadi X90. X90 itu artinya apa? X90 itu adalah artinya no operation ya, itu kayak gitu. Kita coba lagi X200X ESP min 100 ya, udah terganti menjadi no operation. Terus kita butuh mengecek, katakanlah inilah ya, di sini ya. Ntar dulu ya, biar nggak bingung. Kita harus mengurangi 4 ya, mengurangi 4 karena kita butuh menambahkan perintah cc itu untuk ngedebug ya. Jadi 700 plus xcc 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 xcc
1 2 3 4. Oke, kita eksekusi. Kita coba GDB full core. Nah, ini masih 5151 X 200X ESP min 200. Kita coba yang CCCC ada di mana? Ada di sini ya. Ada di sini. Berarti artinya kita bisa merubah si EIP ke alamat yang ini. Karena apa? Karena ini sudah no, artinya no operation. Jadi ketika kita ngeset alamat memorinya di sini, dia tetap saja akan no operation sampai akhirnya dia masuk ke sini ya. Ini alamatnya adalah, kita key dulu aja. Di sini aja ya, nggak apa-apa ya. Aduh, sorry. Nah, di bagian ini aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita merubah si 5151 dijadikan alamat si memori yang itu tadi. Nah, ini harus memorinya harus dikonversi ke little endian. Artinya apa? Artinya dibalik per bitnya. Berarti artinya ini akan dibaca dari belakang. B8 X D2 ya, X FF X FF. Coba B8 D2 FF FF. Oke. Segmentation fault. Invalid error. Oh, iki. Ini. Nah, masuk ke breakpoint ya. Masuk ke trace breakpoint trap. Artinya apa? Artinya si yang ini itu sudah dijalankan. Nah, kok bisa kayak gitu ya? Karena kita sudah merubah GDB ya, full core, merubah si EIP menjadi alamat yang ini tadi, yang B8 ini, yang FFF D2 B8. Oke ya, ini seperti ini. Kok jadi ini C9? D2 C9, D2 C B8. Oh ya, ini yang dieksekusi yang ini sih ya. Ya benar berarti. EPP-nya jadi CCCC. Jadi seperti itu, sahabat. Jadi bagaimana kita melakukan apa ya istilahnya, melakukan eksploitasi buff overflow itu seperti itu. Kenapa saya nggak masuk ke bagian yang apa istilahnya membuat back connect menggunakan itu apa MSS apa Venom? Karena gini, terus terang saja, saya belum tahu ini. Ketika saya memasukkan, kalau masalah bad character satu-satu bisa dicari lah. Cuman EIP-nya itu alamatnya masih berubah-ubah terus. Itu kayak gitu, yang saya masih sampai hari ini itu masih agak apa ya namanya? Agak bingung. Kenapa ya gitu loh. Si alamat memorinya itu masih terus berubah-ubah terus. Ya intinya seperti itulah sahabat ya. Jadi artinya kita bisa ini, umpamanya kita udah punya kita udah punya shellcode lah ya, shellcode. Ini yang kosong, yang 90 ini bisa dirubah dengan shellcode-mu. Atau beberapa orang juga ada yang di bawahnya sini. Di bawahnya sini. Oh ini sahabat ya, ini udah berubah ya, ini apa namanya?
tadi yang sesuai dengan alamat yang ada di sini. Sorry, EIP-nya itu kan ngarah ke sini ya. EIP-nya ngarah ke situ. Oke. Itu seperti itu. Jadi apa namanya? Ketika kamu sudah punya shell code ini yang 90 ini bisa diubah. Tetapi beberapa orang itu nambahkan shell code-nya itu di bawah sini setelah si EIP. Tetapi kalau saya sih kayaknya lebih seneng sebelum EIP. Karena harus ngitung bitnya butuh berapa. Kayak gitu. Ada tantangan tersendiri sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya ya aku masih belum ngerti ini masih terus berubah-ubah terus itu kayak gitu. Nanti kalau udah ketemu caranya kita coba bikin video lagi ya gimana biar itu bisa pas kayak gitu loh. Biar kita bisa melakukan back connect lah ya ke server sehingga ini si tantangan ini itu bisa selesai atau bisa dipecahkan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.